Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Nisbar Budiawan dari kelas 7B sore. Dalam video ini saya akan memaparkan faktor daya ikat konstitusi dan keberlakuan konstitusi sebagai tugas akhir dalam mata kuliah hukum konstitusi. Jadi untuk faktor daya ikat konstitusi dan keberlakuan konstitusi, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi konstitusi yaitu: 1. Pendekatan dari aspek hukum. 2. Pendekatan dari aspek politik. 3. Pendekatan dari aspek moral. Yang pertama, hukum sebagai himpunan peraturan manusia yang bertujuan mengatur perbuatan-perbuatan masyarakat oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan, melainkan juga dalam pelaksanaan sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain, menurut A. Gunawan Setriarja dalam bukunya menyatakan, hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan adil. Berbicara tentang esensi hukum positif, inklusif dalam pemahaman tentang konstitusi sebagai hukum formal yang terlambangkan oleh alat-alat negara dan sekaligus sebagai hukum dasar tertinggi, sehingga konstitusi akan selalu mengikat warga negara. Menurut K.C. Weir, jika berangkat dari aliran positivisme hukum, maka konstitusi itu mengikat sebab ditetapkan oleh badan yang membentuk hukum dalam konstitusi untuk dan atas nama rakyat, atau yang di dalamnya syarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik. Jika dilihat dari prinsip-prinsip wawasan negara berdasarkan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Zipelius, konstitusi merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara yang didasarkan pada undang-undang dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, dari aspek politik, banyak sarjana ilmu politik mengatakan bahwa hukum adalah produk politik. Artinya, setiap produk hukum pasti merupakan kristalisasi dari pemikiran dan atau proses politik. Oleh sebab itu, kegiatan legislatif sebagai pembentuk undang-undang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya. Lebih-lebih jika pembentukan aturan hukum tersebut dikaitkan dengan masalah prosedur. Dengan demikian, lembaga legislatif lebih dekat dengan lembaga politik daripada dengan hukum. Seperti apa yang dikatakan oleh Mulyana W. Kusuma dalam bukunya yang berjudul Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum, menyatakan bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain. Dengan pendekatan politik, maka hukum produk politik yang telah menjadi bahan konstitusi lembaga lain yang ditunjuk sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi suatu negara. Kemudian peran tersebut dilanjutkan oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Proses yang dilakukan oleh dua badan tersebut merupakan kristalisasi atau produk politik, sehingga produk politik yang berupa konstitusi atau segala macam peraturan perundang-undangan memiliki daya ikat pemberlakuannya bagi warga negara. Kemudian hubungan antara hukum dan kekuatan telah terimplementasikan dalam konstitusi, baik dalam pengertian hukum dasar tertulis maupun dasar tidak tertulis, yang pada dasarnya membatasi tindakan yang memaksa warga negara untuk mewujudkannya. Yang ketiga, dari aspek moral, otoritas jika dipandang dari segi moral sama halnya dengan pandangan aliran hukum alam, yaitu memiliki ikat terhadap warga negara yang didasarkan pada nilai moral. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa konstitusi sebagai landasan fundamental yang tidak boleh bertentangan dengan nilai universal dan etika moral. Menurut K.C. Weir, konstitusi mengklaim diri memiliki otoritas dengan moral dasar William H. Howard. Dalam pendiriannya menyatakan bahwa masih ada hukum yang lebih tinggi, yaitu moral. Adapun teori moral yang digunakan untuk mengidentifikasi kepatuhan terhadap hukum berlaku pola pada konstitusi. Cukup sekian video untuk tugas akhir
hukum konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.